Selamat datang di video kami tentang pajak. Apakah kawan pajak menyadari betapa pentingnya pajak dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita jelajahi bersama. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kiasan ini sering diasosiasikan dengan hukum di Indonesia. Banyak pejabat yang melanggar hukum seperti koruptor, pajak penggelapan, dan pencucian yang mendapat perlakuan istimewa dibandingkan dengan rakyat kecil yang mendapatkan perlakuan yang cukup keras. Tidak hanya itu, masyarakat juga seringkali tidak mendapat pengetahuan mengenai hukum yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah minimnya pengetahuan tentang pajak pada masyarakat awam. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh individu dan bisnis kepada pemerintah untuk mendukung pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Pajak ialah uang yang harus dibayar oleh penduduk kepada negara atau pemerintah. Hal ini berkaitan dengan pendapatan pada kepemilikan harga beli barang. Pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Berdasarkan alur pemungutan dan administrasi, pajak pusat ini melalui Direktorat Jenderal Pajak yang ditempatkan pada kantor pelayanan pajak. Sedangkan pajak daerah melalui Badan Penerimaan Daerah pada Otoritas Pajak Daerah. Dengan begitu, sangat penting untuk memahami jenis-jenis pajak. Pajak pusat meliputi PPH, PPN, PPNBM, PBB, dan Bea Matrai. Sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah dan kabupaten atau kota. Jika pemerintah seperti PKB, sedangkan kabupaten atau kota seperti PAT. Clarissa, kamu tahu nggak perpanjangan dari PPH? Pajak penghasilan. Aziza, kamu tahu nggak perpanjangan dari PPN? Oh ya tahu dong, pajak pertambahan nilai. Nisa, kamu tahu nggak perpanjangan dari PPNBM? Tahu dong, pajak penghasilan atas barang mewah. Nurul, kamu tahu nggak perpanjangan dari PBB? Pajak bumi dan bangunan. Nadia, Iya. kamu tahu nggak kepanjangan PKB? Tahu, pajak kendaraan bermotor. 3. Baik, kamu tahu nggak perpanjangan dari PAT? Tahu dong, pajak air tanah. Mari kita pelajari bersama-sama ya. Yuk ikutin kami. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap tiap tambahan nilai kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik itu yang didapat dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menambah kekayaan tiap wajib pajak. Wajib pajak bisa perorangan atau suatu badan usaha, di mana badan usaha ini bisa berbentuk badan hukum, perusahaan firma, atau perseroan komanditer dan sebagainya. Badan usaha juga wajib memiliki NPWP dan dikenakan PPH atas pengelolaan dan penguasaannya atas barang dan jasa. Sedangkan pajak penghasilan yang dibebankan kepada perorangan maka meliputi upah dan gaji, tunjangan honorarium, serta pembayaran lainnya yang berhubungan dengan jasa atau kegiatan dalam bentuk penghasilan. PPH diatur dalam beberapa pasal undang-undang terkait perpajakan dan mengenai pajak perseorangan tersebut diatur pada pasal 21. Dalam melaporkan pajak, maka hitung dulu total seluruh penghasilan terlebih dahulu, lalu dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya pensiun, hutang, serta kredit bank, hingga diketahui total pendapatan bersih. Gimana nih? Udah paham kan tentang PPH? Yuk next, kawan pajak harus mengetahui tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa di Indonesia. PPN mengenakan beban pajak pada nilai tambah yang terjadi dalam setiap tahap peredaran barang atau penyediaan jasa. Nah, poin penting tentang PPN di Indonesia apa aja sih? 1. Tarif PPN. Tarif PPN di Indonesia bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa. Terdapat dua tarif utama yang biasanya kita dengar, yaitu 11% dan 0% atau bebas PPN, serta tarif khusus lainnya. Beberapa barang dan jasa memungkinkan dikenakan tarif 0% atau dibebaskan dari PPN. Kedua, pemungutan PPN.
Pelaku usaha yang terdaftar sebagai pemungut PPN diwajibkan mengumpulkan PPN dari pelanggan mereka dan melaporkannya kepada pemerintah. Mereka juga dapat mengeklaim kredit pajak atas PPN yang mereka bayar untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan untuk usaha mereka. Ketiga, laporan dan pembayaran pajak. Pelaku usaha yang terdaftar harus menyampaikan laporan PPN secara berkala kepada pemerintah dan membayar jumlah PPN yang terkumpul dalam laporan tersebut. 4. Sanksi. Pelanggaran terhadap peraturan perpajakan PPN dapat mengakibatkan denda dan sanksi hukum. Gimana? Udah tahu kan tentang PPH dan PPN? Jadi jangan salah lagi ya kawan pajak. PPHTP, pajak kendaraan, pajak restoran, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, bukan Direktorat Jenderal Pajak. Tunggu. Apakah kawan pajak mengetahui kapan membayar pajak?